Wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Afin. Saya sekarang tinggal di Cipondo, tepatnya di Jalan Mandiri. Latar belakang saya dulu adalah seorang KTP Kristen, cuman memeluk agama Taoisme. Nah, saya masuk Islam karena waktu itu saya melihat ada seorang anak kecil yang dihafiz cilik, dan kebetulan saya tuh setiap bulan puasa saya ngelihat itu hafiz cilik. Nah, kebetulan pada tahun, kalau tidak salah, 2019, ada seorang anak kecil yang duduk di kursi roda, namanya Naja. Itu dinyatakan oleh dokter adalah seorang cerebral palsy. Nah, alhamdulillahnya dengan kuasa Allah dia dikasih kekuatan buat menghafal Al-Quran, dan bahkan dengan semuanya dihafal, bukan hanya ayat per ayat saja. Kalau hafiz cilik itu kan dia tiap tahun SCTI menyelenggarakan hafiz cilik. Nah, di situ diseleksi, diperlombakan. Nah, kebetulan waktu itu saya ngeliat si Naja ini. Kan waktu itu kalau kita tahu sendiri ya, seorang cerebral palsy hanya bisa di luar sana ya, hanya sebagai bisa duduk kursi roda, nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Kalau berbicara pun mungkin mereka kesulitan. Nah, ini anak yang cerebral palsy dikasih kekuatan sama Allah, bisa menghafal Al-Quran 30 juz beserta ayat, arti, dan setiap halaman-halamannya. Itu kalau di luar sana tidak ada yang bisa seperti itu, hanya Al-Quran yang bisa dihafal. Bahkan dengan anak yang berkebutuhan khusus seperti dia bisa. Itu berarti sangat luar biasa Al-Quran. Baik, setelah Pak Afin melihat tayangan itu ya, berarti beberapa kali ada tayangannya ya? Apa cuma sekali? Beberapa kali kan? Ya, berarti setelah beberapa kali melihat tayangan itu, sehingga Pak Afin mengambil tindakan gitu ya, maksudnya mencari-cari seluk-beluk bagaimana mempelajari Islam atau gimana? Kalau mencari-cari sih belum waktu itu, cuman masih masih biasa-biasa saja, tapi udah ada gejolaknya. Karena saya orangnya jujur, saya orangnya nggak terlalu pengen tahu gitu. Jadi ya, tapi karena udah ada lah hidayahnya gitu. Berarti proses dari Pak Afin melihat tayangan si Naja itu sampai benar-benar proses Pak Afin masuk Islam itu berapa lama? Berapa lama ya? Udah sekitar setahunan lebih. Waktu itu saya disyahadatkan bersama Ko Edwin, dan karena beliau di sana tidak ada bimbingan, maka diarahkanlah ke Rahmatan lil Alamin di daerah sini, Motherland. Nah, habis itu beberapa kali kajian ketemu Ustadz Labib. Nah, dari situ diajak ke Ciputat. Itu apa ya? Itu apa? Yang paling berkesan ketika proses belajar agama Islam itu apa kok? Paling berkesan apa ya? Bisa ketemu sama teman-teman yang satu frekuensi, maksudnya ternyata bukan tidak hanya saya saja, ternyata selama ini udah banyak, ratusan, bahkan mungkin ribuan teman-teman yang mualaf duluan gitu. Lalu ketika Afin memutuskan masuk Islam, itu ada reaksi dari keluarga nggak, dari orang tua, dari teman kerja atau lingkungan? Kalau waktu itu belum berani cerita, karena ada sesuatu hal yang bikin saya belum berani cerita ke orang tua. Berapa lama tuh Pak Afin nggak cerita? Setahunan lah. Sekarang alhamdulillah, teman, apa yang saya takutkan selama itu ternyata salah. Apa yang ditakutkan? Nah, takutnya kan
eh, mereka nggak nerima, takutnya begini-begini gitu. Seperti teman-teman mualaf lain gitu. Islam mempengaruhi saya itu dulunya dari segi sosial lah, terutama di sosial, terus dari segi keberanian itu sih yang paling utama. Karena apa? Dari dulu saya orang itu tidak pernah bergaul sama sekali, Tidak bersosialisasi. tidak pernah sosialisasi. Tetapi sejak di sini, sejak ketemu lingkungan sini, saya awalnya sih masih biasa aja, masih nggak ada reaksi apa gitu. Kalau mau sholat ya sholat, mau apa gitu. Tapi mereka, ayo kumpul. Akhirnya sampai ternyata oh iya asik juga mereka gitu. Nah, terus soal kalau keberanian, ini sekarang alhamdulillah sekarang saya dipercaya ngajar Di musola. ini. Berarti tadi saya mau tanya, berarti maksudnya sebelum itu bisa dikatakan eksklusif ya, tidak bergaul dengan Iya, di sama mana-mana? sekali, mau di lingkungan manapun. Sebatas kalau ketemu orang sebatas say hello aja. Berita-berita negatif, framing-framing negatif tentang agama Islam, ya gitu ya. Pernah menerima nggak dulu sebelum masuk Islam tuh? Sering, bahkan membaca berita yang tentang ormas-ormas yang kayak begitu kan banyak. Kita tahu saya nggak mau nyebutin namanya ya, salah satu ormas yang selalu bikin rusuh. Nah, di situ saya bilang, ini kok Islam begini? Kenapa harus ada kerusuhan? Kenapa begini-begini? Yang katanya Islam itu cinta damai segala macam, ya seperti itulah. Lalu ketika sudah masuk Islam, gimana tuh Mas? Kalau untuk ini masih ada dikit, cuman udah mulai berkurang. Oh ternyata mereka membela agama mereka. Yang teroris, Islam lagi, teroris Islam lagi. Nah itu yang bikin nggak pernah mau masuk Islam dulu gitu. Ya saya akan menjaga sebisa saya. Yang penting saya akan tidak akan menjelek-jelekan Islam, juga tidak akan menunjukkan bahwa Islam itu begini, Islam itu baik, Islam itu bukan agama yang teroris segala macam, yang negatif itu bukan. Kalau cobaan sih pasti ada ya, karena setahu saya juga seorang muslim itu walau baru masuk Islam pasti ada cobaannya, dan saya meyakini itu. Kalau berat sih dari soal makanan mungkin ya, karena kalau dulu kan makanannya kesannya enak-enak, tapi ternyata di Islam haram gitu. Apa yang enak kok? Kalau buat kita sih B2. Babi itu. Tapi kan setelah masuk Islam, oh ternyata haram, jadi kita tinggalkan, tidak akan tergoda insya Allah. Kalau ibadah kayak subuh bangun. Nah kalau subuh masih harus diperbaiki lagi, Dilatih ya. dilatih terus. Harapannya ya saya mendapatkan hidayah yang enggak istiqomah terus, jangan sampai dihilangkan istiqomahan. Kontribusi saya alhamdulillah saya tiap pekan bila tidak ada halangan ke Ciputat, ke kantor Duafa, dan di sana kita belajar ngaji, belajar sholat, belajar tentang akidah segala macam, tentang di sana semua. Yang penting semangatnya jangan dikendorin, karena kan kita tahu banyak di luar sana ngaku Islam tapi semangat sholat, semangat puasa itu kendor banget. Punya harapan nggak orang tua atau saudara biar bisa ikut kiamat? Tetap harus ada biar semuanya satu iman. Kalau misalkan orang tua atau keluarga atau siapapun yang Wafin kenal dan dia belum masuk Islam, apa yang mau disampaikan kalau dia lihat video ini? Ya semoga
cepat dapat hidayah, biar sama-sama menjalankan Islam, belajar sama-sama, nanti insya Allah masuk surganya Allah. Terima kasih atas partisipasi para penonton, sudah bersedia mendengarkan saya bercerita di Ngaji Cerdas, dan saya meminta doanya supaya tetap istiqomah dan agar supaya keluarga saya cepat dapat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.